Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Nah, hari ini kita akan belajar tematik bersama Bunda Dela. Nah, di pelajaran tematik hari ini yang pertama kita bahas adalah tentang contoh perubahan energi. Nah, di materi sebelumnya anak soleh sudah tahu kan tentang energi itu apa? Energi adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan aktivitas. Ada banyak contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika, kompor gas, rice cooker, dan solder. Ini yang kompor gas itu yang kompor listrik ya. Terus ada lagi energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu kipas angin. Dengan adanya listrik, baling-baling kipas angin itu bisa bergerak dan menghasilkan angin yang membuat kita sejuk. Ada blender, ada bor, ada sepeda motor. Nah, ada lagi energi kimia menjadi energi panas, yaitu ketika kita menggoreng atau memasak menggunakan kompor, yang mana bahan bakar kompor merupakan bahan kimia dan akhirnya menjadi panas. Terus ada energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya ketika kita memainkan alat musik. Terus ada lagi ketika energi kimia menjadi energi gerak, itu contohnya ketika kita makan. Nah, kita akhirnya memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas. Jadi itu ya anak-anak tentang contoh-contoh perubahan energi. Gerak tari. Menari merupakan kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Menari berarti memainkan gerak tari dengan iringan lagu atau iringan musik. Gerak dalam tari dapat berupa gerak kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang tarian Cincang Keling, yaitu dari Jawa Barat. Disimak oke anak-anak? Gerakan pertama yaitu pegang dan bentakan selendang dengan kedua tangan ke arah samping, arahkan selendang ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kedua kaki berdiri tegak, lakukan gerakan ini secara perlahan. Adapun gerakan kedua yaitu pegang dan bentangkan selendang dengan kedua tangan ke arah samping, kedua kaki tegak, selendang dirapatkan ke tubuh, kedua kaki ditekuk. Nah, lakukan gerakan secara bergantian dan semangat. 6, 7, 8. Gerakan ketiga, pegang dan bentangkan selendang dengan kedua tangan ke arah samping, maju 2 langkah ke depan dan mundur 2 langkah ke belakang secara bergantian. Lakukan gerakan secara perlahan. 5, 6, 7, 8. Gerakan keempat yaitu hampir sama gerakannya seperti gerakan pertama, tetapi di gerakan keempat ini gerakannya harus dengan semangat, yaitu pegang dan bentangkan selendang dengan kedua tangan ke arah samping, arahkan selendang ke depan dan kembali ke posisi semula secara bergantian, kedua kakinya berdiri tegak. Lakukan gerakan dengan semangat. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan atau lama kegiatan dalam satuan jam. Nah, perlu anak soleh ketahui kalau 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, ini ada contoh yaitu ibu mulai menyetrika baju pukul 9. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Waktu ibu menyetrika baju adalah... Nah, sebenarnya anak soleh dapat langsung melihat jam dinding di rumah masing-masing, tetapi kita selesaikan ya soal berikut, yaitu dengan cara waktu ibu selesai menyetrika sama dengan, jadi waktu mulai ibu menyetrika itu pukul 9 ditambah ibu menyetrika baju selama 1 jam. Jadi pukul 9 ditambah 1 jam sama dengan adalah pukul 10, karena 9 ditambah 1, pukul 9 tambah 1 jam adalah pukul 10, karena 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi ibu selesai menyetrika baju adalah pada jam 10.
Nah, masuk ke contoh soal. Ini ada soal-soal yang nomor 1. Tentukan waktu selesai kegiatan-kegiatan berikut. Bunda contohin yang pertama ya. Yang nomor 1 kegiatan ialah mengisi bak mandi. Mulai pukul mengisi bak mandi dengan air itu jam 8. Selesai pukul belum diketahui lama kegiatan 1 jam. Jadi anak soleh tinggal ditambahkan aja jam 8 ditambah 1 jam. 8 ditambah 1 ialah 9. Jadi mengisi bak mandi itu selesai pukul 9. Anak soleh lanjutkan sendiri di nomor bagian 2 sama 3. Nah, kita langsung ke soal yang berikutnya, soal nomor 2, yaitu tentukan waktu mulai dinyalakan alat-alat listrik berikut. Nah, yang pertama itu alat listriknya kompor, mulai digunakannya tidak diketahui. Selesai digunakannya itu jam 8:05. Lama digunakannya itu 2 jam. Jadi anak soleh tinggal dikurangi kalau yang ini jam 8:05 dikurangi 2 jam. Jadi jam 8 dikurang 2 itu adalah 6. Jadi kompor digunakan ketika jam 6:05. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan dengan bijak energi listrik. Nah, energi listrik merupakan salah satu energi yang paling besar yang kita gunakan selama ini ya, yang paling banyak digunakan oleh manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan energi listrik. Nah, adapun yang harus kita lakukan yaitu kita harus hemat dalam menggunakan listrik. Adapun cara kita menghemat listrik adalah yang pertama, kita harus memilih alat listrik yang hemat energi. Yang kedua, jika siang hari ketika rumah sudah terang, ruangan sudah terang, kita tidak perlu menghidupkan lampu. Terus yang ketiga, usahakan jangan misalnya dalam penggunaan mesin cuci, setrikaan itu jangan sedikit-sedikit dipakai. Maksudnya jangan sedikit-sedikit nyetrika baju, sedikit-sedikit nyuci baju, itu memboros, termasuk pemborosan listrik. Terus yang selanjutnya adalah kalau misalnya tidak panas, itu kita tidak perlu menggunakan AC atau kipas angin. Jadi ingat ya anak soleh, kita dalam menggunakan listrik itu harus bijak ya, harus hemat. Karena energi listrik itu termasuk salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui.